Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nusafira dari Prodi Sosiologi dengan NIM 22103015. Di video ini saya akan membahas materi tentang interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya. Interaksi sosial atau interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan dan inter berarti berbalas-balasan. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak ada syarat, kontak, dan komunikasi. Apa itu kontak dan komunikasi? Saya akan jelaskan. Kontak sosial adalah hubungan secara langsung dan bersama-sama. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Contoh secara langsung yaitu berbicara dengan bertatap muka. Kalau secara tidak langsung yaitu berbicara melalui telepon. Dan yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut orang perorangan, kelompok-kelompok, dan manusia. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi sosial juga terdapat dalam masyarakat, perkotaan, dan perdesaan. Interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang cenderung meningkatkan kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat itu sendiri. Adanya kerjasama itu untuk meningkatkan solidaritas yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu adanya gotong royong, tolong menolong, dan musyawarah. Ada juga akomodasi. Nah, akomodasi ini untuk menyelesaikan pertentangan atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, adanya arbitrasi dan kompromi. Ada juga asimilasi. Kalau asimilasi beda dengan akomodasi. Asimilasi ini untuk melakukan atau meredakan perbedaan antara individu dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya masyarakat yang membaur untuk mencapai masyarakat yang majemuk. Yang kedua yaitu interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif yaitu interaksi sosial yang cenderung menekankan kepada perlawanan dan persaingan dalam masyarakat itu sendiri. Persaingan yaitu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam masyarakat. Ada juga kontravensi yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Bentuk kontravensi ini ada perbuatan yang tidak baik dan tidak bagus untuk ditiru dalam keseharian kita, yaitu bentuk kontravensi yang saya maksud itu adalah menghalang-halangi, menfitnah, memprovokasi, berkhianat, menghasut, dan intimidasi. Dari perlakuan dalam bentuk kontravensi ini tidak baik ya untuk ditiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan itu sikap individu atau kelompok melawan kelompok lain, tapi dengan membuat kekerasan atau dengan ancaman agar mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga ini juga bentuk pertentangan ini tidak baik untuk ditiru karena mereka melakukan dengan cara kekerasan dan ancaman yang tidak baik ya. Proses interaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Ada faktor yang pertama, ada faktor imitasi, ada faktor sugesti, ada faktor identifikasi, dan faktor simpati dan empati. Faktor ini ada 5 loh, yang tadi sudah saya bilang, yang kelima itu. Nah, dari kelima ini kita akan bahas satu persatu faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor imitasi. Apakah itu faktor imitasi? Faktor imitasi adalah seorang individu yang ingin terlihat sama dengan individu lainnya. Dia ingin meniru dari sikap, penampilan, gaya hidup. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor imitasi. Yang kedua kita bahas tadi tentang faktor sugesti ya. Nah, kalau faktor sugesti ini dia lebih mengarah ke pandangan hidupnya dan terpengaruh
faktor sugesti ini lebih terpengaruh dan dia akan mengikuti apa yang dibilang dari individu ini, seperti tanpa berpikir secara rasional lagi dia akan turuti kehendak atau yang dikatakan oleh individu ini. Itulah yang dinamakan sugesti. Nah, kalau yang ketiga ini ada identifikasi. Kalau identifikasi ini lebih ke upaya ingin sama dengan individu yang ingin ia tiru. Kalau keempat ada simpati. Nah, kalau simpati ini adalah perasaan kejiwaan yang muncul, seperti perasaan kita suka atau melihatnya gitu, seperti, tapi bukan perasaan yang gimana ya, dia ini perasaan yang kayak kita tertarik dengan orang itu, seperti pembawaannya, wibawanya, dan yang membuat dia terlihat wah gitu, itu yang kita bilang simpati. Kita simpati sama dia karena wibawanya, karena pandangannya mungkin luas, atau karena apanya gitu kan. Kalau empati ini lebih ke perasaan yang muncul juga, perasaan yang muncul ketika melihat teman atau orang dekat kita mendapat sesuatu. Mungkin kalau teman kita bahagia, kita bisa merasakannya, seperti kita bahagia lah melihatnya. Atau contohnya juga ada yang kayak teman kita mendapat musibah, kita akan muncul lah rasa empati ini, karena teman kita mendapat musibah, kita akan merasakan kesedihannya karena mendapatkan musibah itu. Nah, dari faktor-faktor yang saya jelaskan ini sebenarnya sering muncul di kehidupan kita sehari-hari. Dari faktor interaksi dan interaksi sosial yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, sampai di faktor-faktor ini, sebenarnya sudah kita lakukan atau sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita tidak tahu saja ini ke faktor apa atau ini interaksi apa. Nah, sekarang kan dari saya jelaskan kita sudah sedikit atau sudah paham tentang apa yang interaksi dan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat yang sudah saya jelaskan ini dan bisa dimengerti. Terima kasih.